Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam pada Bapak Abdul Wadud Nafis. Di mana kebijakan moneter itu sangat penting kita pelajari. Mengapa? Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, dalam teori ekonomi makro, sangat berperan penting dalam mengatur perekonomian nasional. Mengapa? Karena instrumen kebijakan moneter ini sangat mengatur kebijakan ini akan mengatur beredarnya uang dan juga yang mengatur tentang keseimbangan antar pasar barang dan pasar uang, sehingga harga stabil dan ekonomi pun tumbuh dengan baik. Yang mana kita akan membahas mengenai pengertian dari kebijakan moneter, yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Apa itu kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif? Yaitu kebijakan moneter ekspansif disebut juga dengan monetary expansive policy, merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara telah mengalami inflasi. Kebijakan ini juga disebut dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya, mengenai tujuan kebijakan moneter, yaitu ada 8. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan IS dan ILM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, mengenai instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, di mana bahwa pemerintah itu akan mengadakan pasar terbuka. Misalnya contohnya dengan cara pemerintah itu membeli obligasi yang ada di masyarakat. Supaya apa? Supaya uang itu beredar di masyarakat, atau dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat, kepada pedagang, atau kepada petani dan pelaku ekonomi lainnya. Yang kedua, yaitu mengenai kebijakan diskonto. Kebijakan ini harus dilakukan oleh pemerintah, tidak boleh tidak, pemerintah itu tidak boleh melakukan, harus melakukan. Yang ketiga, yaitu kebijakan cadangan kas, di mana pemerintah itu akan mengambil kebijakan jika uang itu terlalu sedikit, maka pemerintah akan mengurangi cadangan supaya uang itu banyak yang beredar di masyarakat. Dan juga sebaliknya, jika uang itu terlalu banyak beredar, maka pemerintah akan meningkatkan cadangan kas supaya uang yang ada di bank sentral menjadi sedikit yang beredar di masyarakat. Yang keempat, kebijakan kredit ketat, yang mana ketika terjadi uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah melakukan kebijakan untuk memperkecil volume uang yang beredar di masyarakat. Maka pemerintah akan langsung melakukan kebijakan kredit ketat. Bagaimana uang itu akan menjadi lebih sedikit? Bagaimana uang itu akan menjadi lebih sedikit? Maka dilakukannya kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral, untuk mendorong masyarakat untuk melihat jika uang itu terlalu banyak beredar, maka mendorong masyarakat untuk banyak menyimpan uangnya di bank. Dan apabila uang yang beredar sedikit, maka didorong untuk mengambil uangnya di bank.
Yang keenam yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Jadi kita lihat apakah bunganya itu terlalu rendah sehingga banyak uang yang beredar, maka akan dinaikkan suku bunga. Atau uang terlalu sedikit yang beredar di masyarakat, maka suku bunganya itu akan diturunkan. Maka suku bunga akan disesuaikan dengan naik turunnya banyak sedikitnya uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya kita akan menuju ke kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada beberapa mazhab dalam instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama ke mazhab Ikhtisoduna adalah mazhab yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ansor. Di dalam Ikhtisoduna ini menyatakan bahwa tidak ada kebijakan moneter. Jadi dalam ekonomi itu ada bentuk tersendiri dalam Islam, maka tidak ada kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang yang sangat minim. Tidak ada alat yang memadai untuk perubahan-perubahan terhadap tawaran akan uang melalui istisionir. Tidak perlu melakukan kebijakan-kebijakan moneter di dalam teori ikhtisoduna ini. Yang kedua, mazhab mainstream menyatakan bahwa kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif, yang mana melarang praktik penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, misbahtul ikhtiyati. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis dalam presentase uang cadangan di bank sentral. Yang kedua, ignaul al-ma'wi. Yang ketiga, misbatul ikhrab. Yang keempat, fa'adatul samatan. Yang kelima, asyuhud al-islamiyah. Yang keenam, ismarul jal hukumi. Yang ketujuh, adatul tasi. Itu yang dapat saya sampaikan tanggapan mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam pada Bapak Abdul Wadud Nafis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.